Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat iDream di mana saja berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk terus membahas, mengkaji, mendalami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dengan tujuan memotivasi diri kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada ajarannya, semakin mencintai Rasulullah dan ajarannya, agar kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Kali ini kita akan membahas satu tema yang tentu saja sudah sangat populer, namun hendaknya memang terus kita ingatkan karena memang masalah ini adalah masalah yang juga mendapatkan porsi yang cukup besar dalam syariat kita untuk diamalkan dan ditunaikan, dan dia pun berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yang dikenal dengan istilah silaturahmi, ya. Memang kadang suka diperdebatkan yang benar silaturahim atau silaturahmi. Kalau mengikuti ejaan bahasa Arab, memang yang benar adalah silaturahim. Tapi masalahnya kalimat ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, yang dari serapan bahasa Arab, ya, dan dia sudah resmi menjadi bahasa Indonesia, ya, yang secara formal, secara resmi paling tidak menurut KBBI, ya, maka penulisan yang benar atau penyebutan yang benar adalah silaturahmi. Ala kulli hal, baik kita katakan silaturahim ataupun silaturahmi, insya Allah substansinya sama. Ya, yang penting adalah tentu saja bagaimana kita pahami perkara ini dengan benar sesuai kaedah dan ketentuan syariat, dan tidak kalah pentingnya tentu adalah bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara jauh tentang apa itu silaturahmi, setidaknya kita sudah memiliki gambaran bagaimana kedudukan silaturahmi itu, ya. Salah satunya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ya, terkait dengan apa yang menjadi misi dari utusannya, artinya beliau seorang rasul, apa yang beliau bawa, apa yang menjadi misinya. Maka diantaranya Rasulullah mengatakan, arsalani bisilatil arham wa kasril authan wa ayyuhadallahu la yusyraku bihi syai'un. Aku diutus untuk mengajarkan, menghidupkan, menerapkan silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah diesakan serta tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita akrab dengan sebuah pernyataan bahwa Rasulullah diutus untuk menegakkan ibadah, menegakkan tauhid. Ya, tentu itu tidak salah, benar. Tapi kalau kita lihat hadis ini, bahwa selain itu, ya, Rasulullah SAW pun ajarannya, misinya adalah bagaimana agar, ya, silaturahmi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sedikit banyak menggambarkan bagaimana kedudukan silaturahmi itu. Ya, bukan hanya itu, ya, silaturahmi bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar tuntutan yang kadang-kadang orang mau tidak mau harus melakukannya, tapi sesungguhnya di balik itu terdapat keutamaan dan kebaikan, ya, yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang senang dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya, hendaklah dia menyambung, menghidupkan silaturahmi dalam kehidupannya. Ya. Dan kebalikannya, bagi mereka yang memutus silaturahmi, bagi mereka yang tidak mau bersilaturahmi, bagi mereka yang mudah merusak silaturahmi, ya, apa resikonya? Berat.
Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 Allah berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang merusak janji kepada Allah setelah dia ikrarkan dengan teguh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Lalu mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa maknanya ini? Ya, yaitu memutus apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan disambungkan. Ya, maksudnya adalah mereka yang memutus silaturahmi. Karena Allah perintahkan kita untuk menyambung ya kekerabatan kita dalam bentuk silaturahmi. Lalu wa yufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang akan ditanggung oleh orang-orang yang seperti ini? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ya, bagi mereka kutukan, laknat. Ya, dan mereka akan mendapatkan tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Ya. Jadi orang-orang yang merusak janji Allah. Apa maksudnya merusak janji Allah? Orang yang tidak taat kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang musyrik kepada Allah, ahli maksiat dan seterusnya. Ya, dan tidak lagi dia bertaubat sebelum kematiannya. Itulah orang-orang yang merusak janji kepada Allah. Sebab pada hakikatnya kita semua berjanji untuk menjadi hamba Allah yang taat. Ya, lalu mereka yang memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk Allah sambung, yaitu memutus silaturahmi dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah janjikan bagi mereka laknat ya, dan azab jahanam, sesuatu yang amat berat, begitu ya. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dengan tandas, lugas dan tegas Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi dari sedikit gambaran ya, landasan-landasan baik dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak ada keraguan ya, betapa silaturahmi ini memiliki kedudukan yang besar, dan di sisi lain apabila kita memutusnya, kita masuk dalam bahaya yang besar pula. Tentu masih banyak lagi ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, apalagi kaul para ulama tentang kedudukan dan keagungan silaturahim. Maka ini saja saya kira sudah cukup bagi kita untuk ya betul-betul memperhatikan perkara ini. Ya, kita jaga ya, dan kita hindari ya, sikap dan tindakan yang dapat membuat kita masuk dalam sikap memutus silaturahim. Baik. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk detail ya, tentang apa itu silaturahmi. Sebab patut juga perkara ini dipahami dengan baik, karena memang kadang sedikit banyak suka ada distorsi, atau kadang-kadang terlalu luas atau terlalu sempit pemahamannya. Baik, silaturahmi ya, dari kata-kata bahasa Arab silaturahim ya, berasal dari bahasa Arab ya, yang tadi saya katakan sudah menjadi bahasa resmi bahasa kita, bahasa Indonesia. Dia berasal dari dua kata, silah dan ar-rahim. Ya. Dari segi bahasa, silah berasal dari kata wasola atau waslun. Ya, artinya menyambung atau bersambung. Ya, sesuatu yang misalnya tadinya putus lalu diikat disambung. Begitu. Adapun rahim jamaknya arham. Ya, makna asalnya rahim itu sebagaimana juga bahasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Ya, rahim seorang wanita tempat mengandung. Namun kemudian istilah ini dijadikan semacam isti'arah ya. Padanan ya. Atau ungkapan dengan bahasa yang lain ya, yaitu kerabat. Ya, jadi dia lebih kemudian dikenal dengan makna rahim ini dalam konteks ini adalah kerabat, yaitu mereka yang memiliki ikatan darah. Maka silaturahmi menurut istilah adalah sebuah tindakan yang dapat mempererat hubungan di antara kerabat, yaitu mereka-mereka yang memiliki ikatan darah dan hubungan darah kepada kita. Ya, dari sini memang kita hendaknya dapat memahami bahwa paling tidak penekanan dari silaturahmi ini adalah bagaimana
kita menjaga hubungan baik, bahkan meningkatkannya menjadi lebih baik dan lebih bernilai kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Tentu saja semakin dekat hubungannya, semakin besar tuntutannya untuk bersilaturahmi. Begitu ya. Ya, ini memang kalau di negeri kita istilah silaturahmi ini sudah sedemikian luas ya. Sudah sedemikian luas menjadi upaya untuk menjaga pola hubungan baik dan positif kepada siapapun. Ya, kadang kepada yang bukan kerabat, ya teman, kolega, tetangga, atau bahkan kepada seluruh masyarakat termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Maka kita anggap silaturahmi ya, sehingga sering acara-acara dikatakan acara silaturahmi antar warga, silaturahmi di kantor dan seterusnya. Ya, wallahu alam, seandainya itu sekedar sebuah ungkapan ya, upaya untuk merukunkan persahabatan, merukunkan masyarakat, itu bagus-bagus saja. Tapi yang hendaknya kita pahami makna asal dan yang dimaksud dengan silaturahmi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Itu silaturahmi makna aslinya. Baik, kalau hukumnya bagaimana? Ya, para ulama umumnya mengatakan silaturahmi hukumnya wajib secara umum ya, wajib secara umum. Ya, sebab tadi sudah kita isyaratkan dia masuk dalam perintah Allah dan orang yang memutusnya mendapatkan ancaman yang besar. Maka apalagi kalau tidak dikatakan sebagai sebuah kewajiban. Ya, apalagi dalam surat An-Nisa ayat 1 dengan jelas Allah jadikan masalah silaturahim sebagai bagian dari perintahnya. Wattaqullahal tasa'aluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian minta. Orang Arab dahulu itu kalau minta sesuatu, demi Allah tolong saya, demi Allah berikan saya, gitu ya maksudnya. Wattaqullahal tasa'aluna bihi wal arham. Ya, wal arham di sini maknanya juga adalah ya, bertakwalah kepada Allah dengan apa? Dengan menyambung silaturahmi. Ya, peliharalah silaturahmi. Ya, hubungan. Ya, hubungan antar kerabat tadi. Jadi ini sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama menyatakan bahwa ya silaturahmi itu yang wajib adalah kepada kerabat yang kedudukannya merupakan mahram atau muharramat. Ya, kedudukannya mahram atau muharramat. Ya, misalnya saudara, ya, kemudian keponakan, paman, nah itu yang muharramat. Ya, ada juga yang mengatakan kepada mahram dan kepada ahli waris yang menjadi ahli waris. Tapi ada pula, ya, adapun kepada yang bukan mahram hukumnya sunnah. Ya, jadi yang wajib adalah apabila kepada mahram. Ya, kepada yang bukan mahram hukumnya adalah sunnah. Itu memang pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain tidak membedakan mau mahram mau tidak mahram. Ya, misalnya kepada apa? Kepada sepupu, yang sering terjadi kepada sepupu. Begitu ya. Nah, itu bukan mahram tapi hendaknya kita jaga silaturahminya. Ya, kita jaga. Ya, itu yang lebih hati-hati. Ya, yaitu kita berusaha untuk menjaga silaturahim. Tentu saja lebih hati-hati lagi, lebih utama lagi kita bangun silaturahmi tersebut kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan dia menjadi mahram. Baik, sahabat Tadrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana implementasi bentuk dan aplikasi dari silaturahmi ini? Ya, sebab kadang di sebagian masyarakat silaturahmi ini hanya sekedar diartikan berkunjung saja. Padahal banyak wujud yang dapat kita lakukan untuk dapat bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Tidak selalu berkunjung, sebab kadang-kadang berkunjung pun kita tidak mampu. Kalau dia ada di negeri lain atau di pulau lain yang kita nggak mudah untuk ke sana, bagaimana kita bersilaturahmi dengan mereka? Ya, memang pertama bagiannya adalah mengunjungi.
Kita berkunjung, main ke rumahnya, dia ke rumah kita. Nah, itu satu hal yang baik, yang positif ya. Yang jangankan kepada kerabat, kepada sahabat, kepada orang lain, kalau kita mengunjunginya, berziarah kepadanya karena Allah, itu sudah merupakan pahala besar, apalagi kepada kerabat. Begitu, apalagi kepada kerabat. Nah, ini mungkin patut menjadi catatan ya. Sebab kadang-kadang sebagian dari kita ya, itu begitu rupa dengan sahabatnya, dengan temannya, jauh-jauh dia samperin, dia datangin. Tapi dengan kerabat dia tidak datang. Dia tidak pernah menyapa, dia tidak pernah ya menyambangi. Nah, ini mungkin peringatan buat kita semua ya. Bisa jadi kita terlewat dalam masalah ini ya. Biasanya kita dengan sahabat kita datangi walau di luar kota. Ya, baik, dengan kerabat kita gimana? Ya, dengan kerabat kita bagaimana? Ya, ini patut untuk kita perhatikan ya. Paling tidak kalau ada momen-momen tertentu kita berusaha bertemu, mendatangi dan seterusnya. Baik. Kemudian menyapa. Ya, menyapa. Nah, ini satu hal yang sederhana ya, khususnya kalau kita berdekatan, menyapa. Jangan sampai udah sebulan, 2 bulan gak pernah saling tegur, gak pernah saling sapa. Ya, sekedar untuk mengucapkan salam, menanyakan kabar dan seterusnya. Dan sekarang ini menyapa juga sebenarnya cukup mudah ya, lewat ya, media online ya, lewat medsos, lewat grup WhatsApp. Makanya hendaknya perkara-perkara yang mudah ini kita manfaatkan. Ya, ada grup-grup keluarga, kita saling menyapa, kita saling berbagi, ya, kita saling bertukar info, ya, mensupport, menyapa, ya, agar jangan, mohon maaf ya, kadang orang diam saja, ada berbagai peristiwa dia tidak ada komennya, dia tidak ada apresiasinya, dia tidak ada responnya. Tentu ini sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, bahkan hendaknya malah justru menghadirkan keakraban, kehangatan. Tidak mengapa ada canda, ada guyonan, ya. Itu satu hal yang tidak mengapa. Agar apa? Kehidupan kekerabatan menjadi hangat, ya. Tidak kaku, tidak beku, tidak saling masing-masing saling diam. Walaupun mungkin tidak ada masalah, tapi diam saja, tidak ada respon. Itu juga bukan sesuatu yang positif dalam konteks silaturahmi. Kemudian berbagi. Ya, bagian dari silaturahmi adalah berbagi. Ya, maka berusahalah berbagi, walau sederhana, walau ringan. Apalagi kalau ada momen tertentu, kita entah pulang dari mana, dari luar kota, dari luar negeri, maka usahakan ya sedikit banyak ada sesuatu yang bisa kita berikan, walau mungkin tidak terlalu bernilai ya, nilainya tidak terlalu mahal, tapi bukan itu yang biasanya akan menjadi perhatian, tapi kepedulian ya, tapi apresiasi, respon dan seterusnya. Maka berbagilah ya. Maka kalau kita dianjurkan berbagi kepada siapapun, berbagi kepada kerabat berbeda ya. Dia mempunyai 2 nilai. Kata Rasulullah, kita berbagi kepada kerabat, pertama nilainya sedekah, kedua nilainya silaturahmi. Jadi termasuk silaturahmi ketika kita berbagi. Kemudian apalagi? Menjaga hubungan baik, ya, menjaga hubungan baik. Ala kulli hal kita jaga hubungan baik sedapat mungkin. Memang selalu akan kita dapatkan ujiannya pun nggak sederhana, ya. Yang namanya kerabat, yang namanya saudara itu ada saja, ya. Kadang-kadang sedikit tersinggung, ya problemnya bisa berat, ya. Apalagi kalau banyak, ya. Karena itu masing-masing kita berusaha, ya, berusaha berpikir bagaimana hubungan ini terjaga dengan baik. Walau kadang-kadang, ya, 1-2 ya kita mengalah, kita menahan diri, kita bersabar demi menjaga hubungan baik. Ya, dan itu hendaknya juga termasuk upaya kita dan prioritas kita. Kemudian empati. Hendaknya ada empati dengan baik perbuatan, ucapan, ya. Misalnya dia mengundang kita untuk pernikahan, hendaknya kita hadir, begitu ya. Atau dia sedang sedih, berduka, kita juga hadir. Itu namanya empati, ya. Itu namanya empati, ya. Tidak diam, tidak ada respon, tidak ada respect, ya. Atau kebalikannya, dia sedang bahagia, ya, pernikahan, ya, khitanan atau apalah, ya, dia apakah dia mungkin juga
baru wisuda atau dapat promosi jabatan, kita bilang alhamdulillah, barokah, semoga bermanfaat. Itu namanya empati. Ya, artinya ketika dia sedih, kita perlihatkan kesedihan kita. Ketika dia gembira, kita perlihatkan kegembiraan kita. Maka lahirlah doa-doa, ucapan selamat. Ini juga sesuatu yang boleh jadi ringan, ya, tapi sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas silaturahmi kita. Bisa kita bayangkan ketika kita misalnya melakukan sesuatu, ya, misalnya pernikahan buat kita kah, atau anak kita kah, atau lalu ada kerabat kita yang sama sekali tidak memperdulikan, tidak bertanya, tidak berusaha hadir, kalaupun tidak hadir tidak memberikan berita, tidak memberikan kabar. Ya, lain halnya dia nggak bisa hadir karena memang betul-betul ada uzur, itu lain. Ya, paling tidak dia sekedar menyampaikan doa selamat dan seterusnya. Begitu ya. Empati ini penting juga, ya. Dan ini bagian dari silaturahmi. Bagian dari sehingga kita akan terus terhubung dan terjaga hubungan kita dengan saudara kita. Ya, apalagi sudah diundang, sudah dikasih tahu, ternyata enggak datang tanpa ada alasan, tanpa ada uzur. Ya, ini satu hal yang tidak kondusif untuk silaturahmi kita. Kemudian bahkan lebih dari itu, kita doakan untuk kebaikan mereka. Jangan lupa doa-doa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, kalau lagi senang kita doakan semoga barokah, ikut bahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan terus perlindungannya, kebaikannya, keberuntungannya, kemajuannya dan seterusnya. Kalau lagi sedih kita turut berduka, ya, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah angkat kesulitannya. Ya, Allah kuatkan hatinya, ya, itu kita doakan baik di depan dia atau di kesempatan secara khusus kita doakan saudara kita. Kemudian menjaga etika sesuai kedudukan masing-masing, ini juga penting, ya. Bagian silaturahmi itu kita tahu diri, siapa kita. Oh, kita masih muda, di depan kita ada orang tua kita, ada paman kita, ada kakak kita, ya, yang mungkin usianya lebih tua. Jaga sikap, jaga sikap. Begitu pula yang tua kepada anak muda, jaga etika. Ya, maksudnya adalah apa? Ya, saling masing-masing tahu. Ya, ini bukan berarti kemudian bersilaturahmi artinya kita betul-betul kaku, tidak. Tapi di tengah di tengah kehangatan kekerabatan, di tengah kehangatan kekerabatan tetap, ya, kita jaga etika, jaga sopan santun. Ya, jangan sampai ada yang merasa dilangkahi, merasa kurang nyaman, merasa kurang enak dan seterusnya. Dan kemudian juga sabar dalam menghadapi gangguan kerabat. Ya, gangguan kerabat bukan berarti kerabat menyakiti, tidak. Ya, ada saja, ya, dalam hubungan kekerabatan itu, ya, salah sangka, salah paham, dan memang kesalahan benar gitu, ya. Bisa saja kita hadapi keluarga yang melakukan kesalahan. Kita pun juga mungkin begitu, ya. Maka sabar, upaya memahami dan mudah memaafkan. Yang penting silaturahminya tetap kemudian terjaga lagi, terbina lagi dengan baik. Jadi perkara mungkin pernah marah, pernah kesel itu kayaknya tidak mungkin dapat kita hindari dalam kehidupan kekerabatan. Ya, mungkin ada yang memang betul-betul selama ini terus bagus, alhamdulillah. Ya, tapi tidak mungkin dihindari bahwa bisa jadi suatu kali, suatu saat, entah dengan siapa dari kerabat, kita kesel, kita marah, bahkan sempat adu mulut dan seterusnya. Ya, tapi yang sudah terjadi sudah, apa boleh dikata. Nah, yang berikutnya kita upayakan. Ini nggak boleh terus berlanjut, apalagi ditambah-tambah. Nah, ini yang sering terjadi. Sudahlah itu merupakan permasalahan dalam silaturahmi, tapi kemudian bahkan kita tambah-tambah. Ya, bahkan kita ajak yang lain, anak kita ajak untuk memutus silaturahmi. Ini juga tentu tidak sehat. Justru yang dianjurkan apa? Segera berupaya memperbaiki hubungan. Ya, dan kata Rasulullah, sebaik-baiknya adalah orang yang mengawali dengan salam. Ya, yang mengawali dengan salam, dia tadinya nggak saling tegur, tapi dia yang memulai menegur duluan, salam duluan. Nah, itu yang lebih baik. Baik. Kemudian sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan yang kita harapkan silaturahmi ini bukan hanya sekedar terjaga hubungan, bahkan lebih dari itu kalau bisa kita tingkatkan lagi.
Ya, kualitas dan nilai silaturahmi. Ya, pertama adalah bagaimana silaturahmi ini semakin memperkuat ikatan hati kita. Maka ikatan hati ya, hendaknya kita. Jadi mungkin ada orang bersilaturahmi, dia berkunjung, dia ngobrol, tapi seperti tidak ada ikatan hati antara satu dengan yang lain. Ya, dia melakukannya tak lebih semata karena tuntutan kewajiban. Beda halnya kalau kita lakukan dengan tulus dan memang memiliki rasa dalam hati kita, cinta, sayang, ya, dekat dengan kerabat. Ya, sehingga beda ketika kerabat kita senang, kita pun senangnya beda. Ketika kerabat sedih, kita pun sedihnya beda ketimbang kalau kepada orang lain. Nah, itu namanya ada ikatan hati. Ada ikatan hati. Ya, jadi betapa ya kita dengan kerabat tuh selalu menjadi ya salah satu perhatian kita tuh gimana dia. Ya, maka ini patut terus dibina ikatan hati ini. Ya tadi dengan melakukan aplikasi ya dan implementasi dari silaturahmi tadi ya. Kalau kita lakukan dengan tulus, dengan baik, terus menerus, maka insya Allah lama-lama akan muncul ikatan dalam hati kita. Ya, sehingga yang berbicara bukan lagi lisan, yang berbicara bukan lagi gerak tubuh, tapi batin kita. Ya, biasa kalau sudah ada ikatan hati itu katanya ya itu nggak saling info pun kadang-kadang kita sudah terhubung dengan hati. Ya, kalau lagi ada apa langsung ya hati itu seperti ada kontak batin dan semacamnya. Baik, ada lagi hal yang dapat kita tingkatkan, membangun kesepahaman pemikiran, ya, ikatan fikrah. Ya, bagus kalau silaturahmi ini juga kita jadikan sebagai sarana untuk ya membangun pemikiran yang sama, terutama pada hal-hal yang positif tentu saja. Ya, bisa kita mulai dari nilai-nilai dasar keimanan. Ya, ternyata kok ada kerabat kita yang pemahamannya ateis misalnya, yang pemahamannya nyeleneh. Nah itu coba ya dengan berbagai macam cara bagaimana agar fikrahnya, pemikirannya benar. Oh dia prinsipnya mah pokoknya ya apa aja halal nggak ada yang haram. Nah ini harusnya ada upaya sedikit ataupun banyak ya untuk melakukan perbaikan pemahaman ya. Tidak selalu memang harus sama ya, apalagi sekarang banyak lah ya perkara-perkara khilafiyah yang muncul di masyarakat. Paling tidak pada tataran-tataran yang sifatnya mujma' alaih ya, tataran-tataran yang sudah disepakati. Ya, soal keimanan, soal kejujuran, soal amanah, soal menjaga harga diri, ya, menghindari kezoliman, menghindari kejahatan dan seterusnya. Jangan sampai ya perkara-perkara seperti ini terjadi perbedaan. Ya, oh bagi saya mah nggak apa-apa korupsi, manipulasi, yang lain juga begitu. Wah ini perlu diluruskan. Ya, jangan sampai ada fikrah-fikrah yang terlalu menyimpang jauh. Ya, tapi kalau soal-soal khilafiyah yang memang umum terjadi, ya silahkan saja. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu batal kalau menyentuh perempuan, yang satu tidak batal. Itu perkara-perkara khilafiyah. Kalau itu nggak perlu diseragamkan malah jadi repot nanti. Ya, tapi perkara-perkara dasar patut ya paling tidak kita luruskan. Itu ikatan fikrah. Bahkan lebih tinggi lagi kalau kita lanjutkan dengan ikatan amal. Ya. Kita bikin program-program kerjasama, program-program positif. Wah ini bagus nih. Ya sudahlah kita menjalin silaturahmi itu sudah bernilai. Ya ternyata ada program kerjasamanya. Wah itu bagus. Ya, tinggal dicari apakah yang sifatnya insidentil. Ya biasanya tuh kalau di masyarakat suka ada arisan keluarga. Meskipun kadang-kadang arisannya jadi masalah juga. Kalau yang satu hadir, satu nggak hadir. Yang sudah dapat arisan yang nggak pernah nongol itu juga kadang-kadang masalah. Paling tidak ada aksinya. Bagaimana agar ada kerjasama. Baik insidentil. Oh kita bikin apa nih. Si Fulan bikin siapin ini ya. Yang Anu bikin ini. Si Anu bikin itu. Itu kan akan sedikit banyak tercipta ya. Komunikasi, kerjasama. Apalagi kalau sifatnya permanen. Ya, bisa saja dalam sebuah keluarga besar. Kita bikin program beasiswa bagi anggota keluarga yang tidak mampu. Bagaimana caranya? Masing-masing anggota keluarga setiap bulan upayakan nyetor ya atau apa gitu ya, sodako 100.000 kah, 50.000 kah sesuai kemampuan. Kumpulin. Ya, biasa kalau anggota keluarga besar kan banyak.
Ya, apalagi kalau sudah keluarganya dari kakek, anak, cucu, cicit, itu udah biasa, udah banyak. Kalaulah misalnya setiap anggota keluarga atau satu keluarga setiap bulan ya yang mampu misalnya 100.000 bisanya ya. Setiap bulan bisa ngumpul 1 juta, 2 juta. Lalu itu jadi misalnya kas keluarga yang sewaktu-waktu dibutuhkan bisa kita gunakan. Nah, ini namanya ikatan amal. Ya, jadi kerabat bukan lagi sekedar kita menjaga hubungan tapi sudah melahirkan perbuatan yang baik. Jadi sahabat tadi dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana silaturahmi ini betul-betul memiliki efek yang sangat besar. Dan memang dari segi urgensi sangat luar biasa ya. Pertama, dia adalah kewajiban syariat, wajibah syar'iyah. Ya, sudah kita bahas tadi. Dia juga adalah darurah basyariyah ya, kebutuhan manusiawi. Kita butuh bersilaturahmi. Ya, karena nanti pun yang akan banyak membantu, memperhatikan kita, yang paling mungkin adalah kerabat. Ya, yang paling banyak membantu kita atau bisa kita harapkan bantuannya adalah kerabat. Ya, maka dia kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan dasar. Ya, jangan kita abaikan begitu saja. Kadang ada orang yang nggak peduli dengan kerabat, tapi giliran dia butuh, dia datang ke kerabat. Nah, ini satu hal yang jangan sampai terjadi. Ya. Kita tetap menjaga hubungan baik dengan kerabat siapapun ya. Jangan kita hanya menjaga baik kalau dia kaya, kalau dia cukup, kalau dia orang hebat. Yang kerabat yang mungkin masih di bawah segala macam, tetap kita jaga hubungan baik kita. Dan bahkan silaturahmi ini menjadi neraca akhlak ya. Jadi mi'yar khuluqi. Ya, menjadi patokan dalam akhlak. Ya, kita lihat bagaimana kalau seseorang ya, kualitas dan nilainya bisa dilihat pada bagaimana dia ya menjaga hubungan baiknya dengan kerabat. Terakhir, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meluas sedikit ya membicarakan silaturahmi ini dengan dakwah, karena tentu saja perkara ini juga perkara yang penting bagi seorang muslim ya, di mana dakwah adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, korelasinya apa antara silaturahmi dan dakwah? Ternyata korelasinya sangat luas, sangat banyak ya. Pertama ya, silaturahmi itu merupakan salah satu atau bagian dari tema dakwah itu sendiri. Ya. Bagian dari tema dakwah itu sendiri. Bahkan dakwah-dakwah pada tahap permulaan pun ya, salah satu penekanannya adalah bersilaturahim. Ya, bersilaturahim. Dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah berdakwah sampai di Madinah, maka yang dia ingatkan adalah ya ayyuhan nas silu al arham, ya, afsyus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Begitu ya. Ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilu al arham wasallu bin nasi wan nasu niyam. Begitu ya. Wahai manusia, tebarkan salam, kemudian sukalah berbagi makanan, kemudian bersilaturahmilah dan sholatlah di malam hari saat orang-orang lain tertidur. Jadi relasi dan hubungan antara silaturahmi dan dakwah sangat kuat. Ya. Bahkan dalam konteks dakwah, pihak yang hendaknya paling pertama menerima dakwah adalah kerabat. Ya. Bahkan Rasulullah diingatkan oleh Allah, wa andzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian dalam konteks dakwah juga, bersilaturahmi akan memperbesar peluang penerimaan. Ya, ketika silaturahmi kita baik, lalu kita sampaikan pesan-pesan kita, insya Allah dia akan lebih mudah diterima. Kenapa? Biasanya orang kadang lebih melihat siapa yang menyampaikan ketimbang apa yang disampaikan. Orang tersebut menyampaikannya benar, baik, tapi selama ini penilaian orang terhadap orang itu kaku, nggak masa bodoh, nggak peduli, sulit untuk diterima. Tapi kebalikannya, ya, ketika seorang itu sudah dikenal baik dan seterusnya, bahkan ya la samahallah naudzubillah, yang dia sampaikan sesat sekalipun orang bakal menerima. Ya, sebab kadang orang tidak melihat kontennya tapi siapa yang menyampaikan. Ya, maka tentu bersilaturahmi ini penting bagi kita untuk memperbesar peluang penerimaan dakwah. Kemudian ya, ini juga kaitannya sebelumnya udah kita sikapi ya, atau kita singgung
Ya, bahwa dalam beberapa hal seorang lebih menerima lisanul hal, ya sikap nyatanya. Sikap nyatanya apa? Dia suka bersilaturahmi. Ketimbang lisanul maqal, ya dia cuma ngomong saja tentang pentingnya silaturahmi, dalilnya, ayatnya, tapi praktek dan pengamalannya tidak dia wujudkan. Ya, orang akan lebih menerima lisanul hal, oh dia nyata, diterima, walaupun dia mungkin nggak pandai bicara, ya, tapi prakteknya dia bersilaturahmi. Dan kemudian ketika kita dekat dengan kerabat kita, maka kita akan semakin mengetahui berbagai macam latar belakang dari kerabat kita. Ketika itu kita akan semakin mudah mengkomunikasikannya, ya, mengkomunikasikan tema-tema dakwah atau nilai-nilai apa yang kita dapat sampaikan. Ya, kita nggak bisa begitu saja hanya menyuruh mereka ini harus lakukan, ini haram, ini wajib dan seterusnya. Padahal ada perkara-perkara yang mungkin perlu ya segera diatasi. Ternyata mereka nggak punya makanan untuk hari itu. Ternyata mereka menghadapi PHK. Ternyata anaknya mau sekolah tidak bisa karena tidak punya uang. Ternyata dia sakit belum ada solusi pengobatannya. Nah, ini hal-hal yang kalau seandainya kita dapat atasi atau paling tidak kita bantu, akan semakin membuat kita mudah mengkomunikasikan nilai-nilai dari dakwah kita. Demikian sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang dapat kita ketahui tentang silaturahmi, ya baik kedudukannya, urgensinya, hukumnya, begitu ya. Mudah-mudahan dari sini kita akan semakin berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai dan pengamalan silaturahmi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.